Informatika 5D akan mempresentasikan hasil ide yang telah kami rancang, yaitu event. Dengan anggota saya sendiri Hilma Aulia, lalu ada Elsa Agustia, ada Setiawan, ada Risa, ada Rizky Ferdianto. Latar belakang dari ide yang kami buat, diantaranya ada beberapa poin. Yang pertama yaitu banyak penyelenggara event kampus, UKM, dan komunitas kesulitan mencari sponsor. Yang kedua yaitu di sisi lain brand dan perusahaan juga ingin menyalurkan dana, namun tidak tepat sasaran. Yang ketiga ada proses pencarian sponsor masih dilakukan secara manual atau via proposal, kontak proposal, personal, atau media sosial. Dan yang terakhir yaitu dibutuhkan platform digital yang mampu menghubungkan kedua pihak secara efisien dan terpercaya. Berdasarkan riset yang telah kami lakukan melalui metode 5W1H, yang pertama yaitu ada WOT. Apa itu Ipon? Ipon adalah aplikasi berbasis web dan mobile yang menghubungkan penyelenggara acara, event organizer dengan sponsor atau brand yang ingin mempromosikan produknya. Ipon menyediakan sistem pencarian, pengajuan proposal digital, dan komunikasi dalam satu platform. Yang kedua yaitu ada WU atau siapa pengguna Ipon. Pengguna utamanya yaitu event organizer, yaitu komunitas, kampus, instansi, freelancer, event. Lalu ada yang kedua yaitu brand atau sponsornya, bisa berupa yang kedua yaitu ada brand atau sponsor, bisa berupa UMKM, perusahaan lokal, dan korporasi. Lalu ada juga pihak pendukungnya yaitu pemerintah daerah yang mendukung event lokal, dan juga komunitas kreatif dan promosi pariwisata daerah. Lalu yang selanjutnya yaitu ada when atau kapan Ipon digunakan. Ipon digunakan sepanjang tahun, terutama saat IO mempersiapkan acara dan membutuhkan sponsor. Lalu saat brand memiliki anggaran promosi dan mencari acara yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu saat ada event tahunan, festival, atau kegiatan kampus yang butuh kolaborasi. Nah, kemudian ada where atau di mana event dapat digunakan. Nah, awalnya dikembangkan untuk wilayah Sumedang saja, kemudian dapat diperluas ke daerah lain, digunakan secara online melalui aplikasi atau website sehingga bisa diakses kapanpun. Kemudian ada why atau mengapa event ini diciptakan, karena banyak acara lokal kesulitan mendapatkan atau mencari sponsor, dan banyak sponsor kesulitan menemukan event yang sesuai target pasar. Nah, di sini di Sumedang ini sekitarnya belum ada platform khusus yang mempertemukan keduanya secara efisien dan transparan. Event ini hadir untuk menjembatani kesenjangan ini dan mendukung ekosistem event lokal yang lebih maju. Selanjutnya ada how, yaitu bagaimana event bekerja. Yang pertama ada IO, membuat profil acara dan mengunggah proposal digital di event. Yang kedua ada sponsor, mencari event berdasarkan kategori, lokasi, atau target audiens. Yang ketiga ada keduanya, bisa berinteraksi langsung mengajukan kerjasama dan memantau status kolaborasi lewat dashboard. Yang keempat ada sistem menampilkan notifikasi real time dan data insight untuk evaluasi hasil sponsorship. Yang kelima ada event hadir sebagai solusi digital untuk menghidupkan ekosistem event lokal, mempermudah IO mencari sponsor, dan membantu brand memaksimalkan strategi promosi mereka secara tepat sasaran. Selanjutnya ada problem solving, solusi event. Di sini ada masalah utama, event organisasi kesulitan mencari sponsor yang cocok, dan solusinya adalah fitur pencarian sponsor berdasarkan kategori lokasi dan target audiens. Selanjutnya adalah ada sponsor tidak tahu event mana yang relevan, dan solusinya fitur event di direktory dan rekomendasi personalisasi.
Biji 2 kilo. Selanjutnya ada sponsor, tidak tahu event mana yang relevan, yaitu solusinya adalah fitur event directory dan rekomendasi personalisasi. Yang ketiga adalah proses proposal manual dan lambat, dan solusinya proposal digital otomatis dengan template profesional. Selanjutnya adalah ada komunikasi antar PO dan sponsor tidak efisien. Solusinya ada chat dan dashboard, komunikasi terpusat. Langsung bersama selanjutnya ada tidak ada transparansi status pengajuan, dan solusinya sistem tracking status proposal. Dan masalah selanjutnya tidak ada transparansi status pengajuan. Solusinya ada sistem tracking status proposal, dilihat, diterima, ditolak. Dan yang terakhir adalah ada solusi yang sulit mengukur dampak sponsor, dan solusinya laporan dan insight data event, jumlah audience, engagement, dan dan masalah yang terakhir adalah sulitnya mengukur dampak sponsor, dan solusinya laporan dan insight data event, dan jumlah audience, engagement, dan exposure. Baik, di sini ada WBS dari aplikasi Ipon yang telah kami buat. Yang pertama ada requirement analyst yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada feasibility study, yang kedua requirement elicitation and analysis, yang ketiga ada requirement specification, dan yang keempat ada requirement validation. Pada bagian feasibility study ada 3 bagian. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan kelayakan proyek, yang kedua ada analisis teknis, ekonomi, dan operasional, dan yang ketiga ada output, yaitu feasibility report. Lalu pada bagian kedua yaitu requirement elicitation and analysis ada 4 bagian. Yang pertama yaitu identifikasi stakeholder, yaitu sponsor, penyelenggara, dan admin. Yang kedua ada penggalian kebutuhan atau elicitation, ada wawancara, survei, dan observasi. Yang ketiga ada analisis kebutuhan fungsi dan non-fungsional, dan yang keempat ada output system models, yaitu use case dan DFD atau flow chart. Yang ketiga ada requirement specification. Yang pertama ada penyusunan dokumen SRS. Yang kedua ada identifikasi aktor atau fitur utama. Yang ketiga ada output, yaitu user dan system requirements. Yang keempat ada requirement validation, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada review dan uji desain awal, yaitu mockup pada Figma. Yang kedua ada revisi kebutuhan dan persetujuan akhir. Lalu dan tahap terakhir pada requirement analysis ada requirement validation, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu review dan uji desain awal, mockup pada Figma. Yang kedua ada revisi kebutuhan dan persetujuan akhir. Lalu yang ketiga ada output berupa requirement documents berupa SRS final. Lalu yang selanjutnya yaitu ada sistem desain. Di sini terbagi ke dalam 4 tahap, yaitu ada sistem design preparation, lalu yang selanjutnya ada user interface dan experience design, dan yang ketiganya yaitu visual dan interactive design, yang keempatnya technical design. Pada sistem design preparation ada 3 tahapan, yaitu yang pertama analisis from mobile yang berbentuk Android atau iOS ataupun Flutter, React Native, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu ada penentuan arsitektur sistem berbentuk client server, REST API, dan database. Lalu yang ketiganya yaitu ada penentuan alur navigasi utama. Kita masuk ke tahap yang kedua yaitu user interface dan experience design. Di sini terbagi ke dalam 5 tahap. Yang pertama yaitu pembuatan sitemap, yang selanjutnya pembuatan user flow, dan yang selanjutnya pembuatan spec design, yang keempat pembuatan wireframe, yang terakhir pembuatan storyboard. Masuk
awal atau feedback dari calon pengguna. Yang terakhir yaitu technical design. Di sini terdapat 4 tahap, yaitu database design berupa ELD atau skema. Yang keduanya yaitu interactive design berupa Yang keduanya yaitu interface design berupa API dan struktur navigasi. Yang ketiga adalah component design berupa modul login, event, pembayaran, notifikasi, dan yang terakhir penyusunan dokumen desain teknis atau TDD. Kemudian yang ketiga ada implementation, dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pengaturan lingkungan pengembangan, yang kedua pengembangan front-end, yang ketiga ada pengembangan back-end, yang keempat ada integral front-end dan back-end, dan yang kelima ada dokumentasi kode. Di pengaturan lingkungan pengembangan terdapat 2 turunan, yaitu yang pertama ada integrasi tools dan framework, dan kedua ada setup database. Kemudian yang kedua pengembangan front-end. Di pengaturan lingkungan dan pengembangan ada integrasi tools dan framework. Yang kedua ada setup database. Kemudian yang kedua pengembangan front-end itu ada turunnya ada 3. Yang pertama ada tampilan login dan registrasi. Yang kedua tampilan data responsor dan filter. Yang ketiga ada tampilan profil dan chat. Kemudian yang di pengembangan back-end ada API untuk autentikasi. Yang kedua ada API untuk pencarian dan filter sponsor. Yang ketiga ada API untuk pengelolaan proposal dan komunikasi. Dan keempat ada testing. Di testing ada 4 bagian, yaitu unit testing, integration testing, system testing, dan user acceptance testing, yaitu UAT. Di unit testing ada 4 turunan, 4 pula. Di unit testing ada 2 turunan, yaitu di tiap modul front-end dan uji API back-end. Selanjutnya ada integration testing. Di sini cuma ada 1 turunan, yaitu uji integrasi antara komponen. Selanjutnya ada integration testing, yaitu ada 1 turunan, yaitu uji integrasi antara komponen. Yang ketiga ada system testing. Di sini ada 2 turunan, yaitu uji fungsionalitas keseluruhan sistem dan uji performa dan keamanan. Dan yang terakhir ada UAT. Dan di sini ada 2 turunan, yaitu uji coba aplikasi oleh pengguna, dan yang terakhir evaluasi dan revisi berdasarkan 4 hari. Ya, dan yang terakhir ada maintenance. Di maintenance ada 5 turunan. Yang pertama ada monitoring dan evaluasi pasca peluncuran. Yang kedua ada perbaikan bug. Yang ketiga ada pembaruan fitur minor. Yang keempat ada optimasi performa aplikasi. Dan yang terakhir ada backup data dan sistem secara berkala.